Puji nama Tuhan, Shalom. Oke, kita boleh berkumpul pada saat ini. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah Zoom PDMNC Center. Dan pada saat ini kita bersyukur dengan kasih karunia Tuhan kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biar pada saat ini kita satukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Atas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada ya Tuhan. Kami boleh menyatukan setiap roh kami Tuhan, pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang sanggup. Dan ku berjalan dengan iman ku padamu. Ku dengar suara-Mu. Dan aku percaya ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kita angkat pujian ini dari awal. Nyatakan sama-sama. Ku berjalan ya Tuhan. Dan ku berjalan dengan iman ku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya aku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh Yesus, kami percaya. Sama-sama kita nyatakan. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Mengubah beban menjadi berkah. Dengan hormat saya serahkan pada hambanya, Bapak Ridwan. Shalom semuanya. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Pak Pendeta. Apakah saya langsung doa mau khotbah? Silakan, Pak Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah pencipta kami. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus Tuhan kami. Tidak habis-habisnya kami bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Maka layaklah kami naikkan pujian, sembah, serta ketaatan kepada Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami beribadah, dan dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, berotoritaslah. Jangan ada paradigma, tata nilai, mindset, karakter kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran ketika firman Tuhan diberitakan. Kalau ada firman Tuhan tidak cocok pada kami, bukan firman yang berubah, karena itu mustahil. Tapi kamilah yang berubah dan buat setiap kami suka berubah. Sehingga pada ibadah ini ada persembahan, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka wajarlah kami beriman. Selesai ibadah ada perubahan dalam hidup kami. Dalam kebenaran yang mendasar ini berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Topik kita pada bulan ini berkenaan dengan doa Bapa kami. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 6, ayat 9 sampai ayat 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Kalau sudah dapat, saya bacakan buat saudara. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, supaya sehat pengajaran yang kita terima, kita mulai dari konteks. Saya ulangi, kita mulai dari konteks. Konteks saat itu, orang pengikut Yesus belum disebut Kristen. Pengikut Yesus, khususnya para murid-muridnya, Petrus dan kawan-kawan, statusnya agama Yahudi. Maka kalau kita
compare, kita bandingkan dengan doa Bapa kami dalam kitab Lukas, Petrus dan kawan-kawan yang melihat teladan tentang doa selama ini dari para imam, ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama rohaniwan saat itu. Begitu melihat Yesus, kok beda sekali. Karena apa? Di luar Kristus, catat baik-baik, di luar Kristus. Orang menyatakan ukuran rohaninya dari ukuran panca indera. Saya ulangi, dari ukuran panca indera. Dari yang kita lihat, yang kita dengar, dan sebagainya. Ukuran panca indera. Sehingga nggak heran, mereka melihat rohani yang hebat itu adalah berdoa panjang-panjang. Mengucap doanya keras-keras. Berdiri dalam rumah-rumah ibadat supaya dilihat orang. Bahkan sampai tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya supaya dilihat orang mereka rohani. Jubah-jubah mereka, pakaian-pakaian mereka, penampilan jenggot mereka, dan sebagainya. Ukuran-ukuran lahiriah. Itu yang dimaksud ukuran menurut panca indera. Kemudian menganggap doa yang bagus itu kalau bertele-tele, panjang, hebat loh doanya. Panjang sekali, dia bisa berdoa 1 jam untuk kita semua. Supaya ukurannya dilihat orang dan dianggap rohani. Maka murid-muridnya lihat Yesus lain. Berdoa pergi ke tempat yang sunyi. Berdoa begitu khusyuk. Nggak ada sekalipun unsur pamer. Maka murid-muridnya memperhatikan lama-lama, ajarlah kami berdoa. Itu konteksnya. Maka Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Nah, perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, doa Bapa kami adalah doa representatif, doa yang benar. Maka sangat mengherankan kalau kita belajar berdoa tanpa mencermati doa Bapa kami. Kalau kita mau belajar doa Bapa kami, wajar kita harus menghafal doa Bapa kami. Tujuannya bukan menghafalnya, supaya kita mengerti makna yang tersirat dari yang tersurat. Bagaimana kita mengerti makna tersirat kalau kita nggak memahami makna tersurat, kata demi kata, kalimat demi kalimat? Dulu saya pernah jadi juri paduan suara. Latar belakang saya sebelum sekolah teologi, saya dosen musik. Saya bilang kepada mereka yang dalam briefing, dalam pengarahan seminggu sebelum pertandingan paduan suara, Anda kalau mau menyanyikan lagu paduan suara, Anda harus menghayatinya. Tapi Anda tidak bisa menghayatinya kalau Anda nggak ngerti konteks latar belakang lagu itu diciptakan. Anda nggak bisa menghayatinya, menjiwai lagu itu kalau Anda tidak hafal syairnya. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingatkan saudara, siapapun saudara, hafal doa Bapa kami. Tapi tidak cukup puas hafal. Karena banyak basis-basis Kristen di Tapanuli, di Ambon, di Manado, di NTT, dan sebagainya, hafal doa Bapa kami, supaya doanya itu saja. Doa makan, doa Bapa kami. Doa tidur, doa Bapa kami. Doa berangkat ke kantor, ke luar kota, doa Bapa kami. Bukan jadi unsur mantra. Kadang-kadang jadi unsur mantra. Bukan harafiahnya, tapi kita harus hafal supaya kita dapat menghayatinya, mengerti.
makna yang tersirat. Nah, ini penting. Jadi, saya ingatkan, jangan puas hanya menghafal, tapi sebaliknya, jangan Anda tidak menghafal. Supaya kita hayati. Maka pertama, saya percepat. Kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Maka, untuk berdoa, jadi makna ini bagaimana supaya kita berdoa. Tersirat di sini. Bapa kami di surga, untuk berdoa Bapak Ibu, kalau Anda belum status anak, Anda nggak bisa berdoa. Kalau Anda belum status anak, Anda nggak bisa berdoa. Bapa kami, emang siapa lo? Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Sehingga dia membuat seolah-olah tersembunyi adalah segala dosa dan kejahatan kita. Maka tanpa pertobatan dan lahir baru, saya ulangi, tanpa pertobatan dan lahir baru, dari status menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menjadi anak Allah, sebelum menjadi anak Allah, absolut kita tidak bisa berdoa. Karena doa itu bukan sekedar kata-kata. Bukan sekedar kata-kata. Saya tahun 79 pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Jauh. Dan statusnya belum anak Allah. Kristen saya KTP. Kristen karena tradisi, karena keturunan. Tidak. Jadi jika ada saudara pendengar hari ini, belum bertobat lahir baru, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, belum menjadi status anak Allah. Kalau belum anak, tidak bisa berdoa yang benar. Bapa kami. Yang kedua, alamatnya di surga. Bapa kami yang di surga. Saya dulu awal-awal tahun 80-an, diundang khotbah saya di Sumatera. Di Sumatera Utara, di Riau, dan sebagainya. Ada aktivis gereja disebut majelis. Hafal doa Bapa kami. Tapi tetap aja meminta sesuatu berkat ke kuburan. Minta sesuatu berkat ke dukun. Ini kan rusak sekali. Bapa kami yang di mana? Bukan di kuburan. Bukan di pohon. Bukan di tempat dukun, tetapi yang di surga. Bapa kami yang di surga. Jadi bukan di mana-mana. Yaitu yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kalimat kedua, dikuduskanlah namamu. Arti dikuduskan adalah kita sebagai anak harus memiliki tanggung jawab kesaksian hidup. Membawa tentang Allah. Ketika kumpul keluarga besar, di keluarga kami, ada garis-garis cucu dan sebagainya, maka ketika kumpul, ada anak yang bandel. Terus ada nyeletuk, anak siapa ini? Langsung cari, anak siapa ini? Artinya bapaknya siapa? Artinya saudara, kalau kita berdoa yang benar, disertai dengan jangan mempermalukan Allah. Kalau kita berdoa, kita pemalas bekerja di kantor. Kita batu sandungan di kantor. Kita kasar di rumah. Apalagi kita tahu dosa masih kita lakukan. Ada dosa-dosa favorit. Masih suka kita berbohong, dendam, sakit hati, korupsi. Tidak mengampuni orang lain. Buka situs porno. Berzina.
Nggak bisa. Maka doa itu bukan sekedar kata-kata. Karena kita berdoa di hadapan Allah, kita berkenan nggak di hadapan Allah? Kalau itu terjadi, walaupun kita anak Allah, doa pertama adalah doa minta pengampunan. Doa pertobatan, ingat pertobatan itu terus-menerus. Tapi bertobat lahir baru sekali untuk seterusnya. Maka jangan berdoa sebelum kita merenungkan di hadapan Tuhan, ada nggak hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita, dalam kelakuan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam kantor, dalam rumah tangga, dalam perkawinan, dan sebagainya. Dikuduskanlah namamu. Yang berikutnya, datanglah kerajaanmu. Maka berdoa itu fokusnya bukan diri kita. Doa itu fokusnya Allah. Apa artinya? Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen adalah agama penebusan. Ngerti? Konsekuensi ditebus, kita lunas dibeli Yesus dengan nyawanya, darahnya yang tercurah di kayu salib. Maka kita bukan kepunyaan kita lagi. Kita dulos, kita budak, kita hamba. Tuhan, Kyrios, Tuhan, Tuan. Maka permintaan kita di balik datanglah kerajaanmu semata-mata untuk menyenangkan Dia. Pembantu saya datang ke kami. Bapak Ibu, kalau saya belanja ke Pondok Labu naik angkot, pulang pergi bisa 2 jam. Nah, kenapa? Belikanlah saya motor. Maka pertanyaan kami, untuk apa kami beli motor? Supaya aku melayani lebih baik. Bapak Ibu, saya cepat berangkat, pulang, supaya aku cepat masak, supaya kami melayani. Permintaan pembantu minta motor, supaya lebih bagus melayani kami. Dikuduskan namamu, doa-doa kita, entahkah minta sembuh, entahkah supaya dicukupkan ekonomi, apakah kita supaya kedudukan kita dalam kantor makin bagus. Tujuannya supaya makin bagus melayani Tuhan. Makanya datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Roma 14 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulangi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan berdoa puasa minta kesembuhan supaya sembuh ansih, supaya sembuh doang. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya Yesus bisa menyembuhkan. Semuanya sembuh, tapi 9 hanya berhenti kepada kesembuhan. Yang 1 melanjutkan supaya Tuhan dipermuliakan. Nggak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Nggak usah doa puasa supaya punya jodoh. Nggak usah doa puasa supaya punya anak. Nggak usah doa puasa supaya punya rumah, mobil, dan sebagainya. Kalau sekedar untuk kesukaan kita, tidak. Inilah banyak orang Kristen salah berdoa. Akhirnya Tuhan budaknya, dia tuannya. Doa puasalah untuk segala sesuatu, termasuk untuk sembuh, termasuk untuk rumah, supaya makin bagus kita hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, di dalam sukacita oleh pimpinan Roh Kudus, supaya kita
makin diberkati Tuhan, makin efektif kita jadi kesaksian, menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Berdoa itu kaitannya untuk Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Jangan sekedar sembuh, jangan sekedar sentrisnya kita, dikuduskan namamu, makanya datanglah kerajaanmu. Dilanjutkan, jadilah kehendakmu. Doa itu berkenan dengan kehendak Tuhan. Makanya bahaya sekali kalau gereja-gereja menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Itu bukan ajaran Kristen. Ke gereja itu bukan supaya kita menerima sesuatu berkenan dengan kesukaan kita, keinginan kita, tapi berkenan kehendak Tuhan. Makanya ibadah yang sejati bukan bicara menerima, saudara. Ibadah sejati bicara mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Makanya supaya terjadi kehendak Tuhan bagi diri kita, bukan kehendak kita. Maka kalau ada kehidupan kita bertentangan dengan kehendak Dia, mana bisa kita berdoa mengerti doa Bapa kami ini? Anda masih menyimpan kesalahan orang lain. Anda sakit hati sama seorang, nggak mau mengampuni, istri, nggak mau mengampuni suami, benci pada seorang. Ya jangan berdoa minta ampun aja dulu, bertobat aja. Nah ini penghayatan doa Bapa kami penting sekali supaya kita mengerti relasi kita, siapa kita di hadapan Bapa di surga. Makanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita mulai terlatih bagaimana di hidup surga. Di surga itu sentrisnya Tuhan dipermuliakan. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, lakukanlah, mintalah untuk kemuliaan nama Dia. Karena segala sesuatu dari Dia harus di follow up oleh Dia dan diakhiri kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bandingkan Roma 11 ayat 36 dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Itu jelas sekali. Fokusnya Tuhan sentris, teosentris. Makanya untuk kita ayat 11 sekedar untuk kita lebih cerdas menyenangkan Dia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sedih sekarang ukuran orang rohani penampilan. Enggak. Kau punya mobil bagus atau sederhana, nggak ada ukuran tentang rohani di situ. Kau punya mobil atau nggak punya mobil sampai mati, nggak ada ukuran rohani di situ. Tapi sekarang orang berlomba-lomba bagaimana mobilku makin bagus, jam tanganku mahal, dan sebagainya. Duniawi sekali. Padahal Paulus katakan jangan serupa dengan dunia ini. Karena nggak mengerti, nggak menghayati doa Bapa kami dalam makna yang tersirat. Itu bicara hubungan dengan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Termasuk saudara, jangan pernah pergi ke restoran, pesan makanan begitu banyak sehingga Anda nggak bisa menghabiskan dan Anda sisa, Anda tinggalkan begitu saja. Itu kekejian di mata Tuhan. Secukupnya. Termasuk makan minum Anda. Termasuk hal-hal yang lain berkenaan dengan kebutuhan tubuh ini. Ini penting. Antara lain, banyak ibu-ibu pergi ke supermarket, lihat obral, ada panci bagus obral, dibeli. Padahal panci ini sampai 4 tahun kemudian nggak dipakai. Karena lapar mata. Cukuplah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
Ini penting sekali. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan bicara kebutuhan jasmani. Anda satu keluarga, nggak usah lebih dari satu mobil, satu aja lah. Anak saya sudah kerja, dia mau cicil mobil, saya bilang janganlah. Karena kau belum menikah, janganlah, kita sama-sama lah satu mobil. Seringkali anak itu mengeluh, ih macet ya Papa. Iya, coba kau beli lagi satu mobil, kan nambah macet. Kecuali kau nanti berkeluarga, kau punya keluarga, punya anak dua, silakan beli mobil karena kebutuhan. Tapi banyak sekarang orang Kristen aktif di gereja. Bisa satu rumah, suami istri, anak dua, mobil 6. Nggak hebat itu. Nyusahin banyak orang itu. Tapi sayang khotbah gini kurang populer. Ada kemungkinan nggak diundang lagi, ya nggak ada masalah lah. Karena khotbah itu bicara kebenaran, bukan soal diundang atau tidak diundang lagi. Maka berikutnya, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita berdoa dengan Allah, harus beres hidup kita, tapi juga berkaitan dengan sesama. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kita berharap kepada Tuhan, tetapi hubungan horizontal nggak beres. Berdoa itu ada kaitan dengan hubungan secara vertikal dengan Tuhan, juga hubungan secara horizontal dengan sesama. Kalau Anda menipu orang, terus Anda berdoa sama Tuhan, padahal Anda nggak berkenan di mata Tuhan, tiba-tiba Anda menghalalkan segala cara, Anda dapat mobil mewah, kemudian Anda aktif gereja, orang yang Anda tipu, tersandung sekali. Ini orang aktif di gereja, nipu uang gua, beli mobil baru lagi. Tersandung sekali. Nama Tuhan dipermalukan. Maka nggak boleh orang berdoa, relasinya dengan teman, dengan adik kakak, dengan suami istri, nggak beres. Maka mana ada damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati dalam hidup kita, kalau kita nggak beres dengan sesama. Jadi semua pendengar harus mengampuni orang lain, sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Apalagi kita punya prinsip, sebanyak-banyaknya dosa orang lain kepada kita, sekeji-kejinya kesalahan orang lain kepada kita, absolut tidak pernah lebih banyak dan lebih keji dibandingkan dosa kita kepada Tuhan. Dosa kita jauh lebih banyak kepada Tuhan daripada dosa orang lain kepada kita. Kekejian kita jauh lebih mengerikan kepada Tuhan daripada orang lain kepada kita. Suka tidak suka, langsung nggak langsung. Karena kitalah Yesus disalib. Dosa kita yang begitu banyak diampuni. Kekejian kita bisa Tuhan ampun dan Tuhan lupakan. Masa Anda masih menyimpan kesalahan orang lain? Salah satu prinsip utama untuk berdoa adalah mengampuni kesalahan orang lain. Sebelum saya akhiri, saya bacakan Matius pasal yang sama, Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga di surga akan tidak mengampuni engkau. Itu jelas sekali ya. Saya ulangi. Kembali kepada ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak diampuni, bagaimana berdoa? Maka Bapak Ibu, jangan ada di antara kita dendam, sakit hati, menyimpan kesalahan orang lain, siapapun dia. Tidak mau mengampuni. Yang rugi bukan orang itu, Anda, kita yang rugi.
Karena kita tidak baik bisa berdoa dengan Tuhan. Karena dosa kita tidak diampuni. Maka berikutnya lagi. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya ada unsur kebergantungan penuh kita kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah. Tuhan yang kuat. Maka janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya lagi, kalau sampai kita menghadapi pandemi COVID-19, kalau kita kena COVID-19, sepanjang kita mengikuti protokol kesehatan dan ketat, bukan sembrono, akhirnya kita kena. Berarti karena doa kita janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita mengalaminya, berarti Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Karena kita sudah berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau sampai kita mengalami sakit, mengalami kesulitan ekonomi, berarti Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan mencobai Tuhan dengan Anda lemah dalam hal uang, Anda suka ngutang. Anda mendatangkan diri dari pencobaan, Anda mendatangkan diri pada jerat dosa yang jahat. Anda lemah dalam hal pemalas. Janganlah malam-malam masih main game. Tidurlah cepat. Supaya bisa bangun pagi sebelum ke kantor Anda baca Alkitab dulu. Jangan kita udah pemalas, masih main game lagi di rumah sampai larut malam, bangun nggak baca Alkitab, terlambat ke kantor. Mana ada paralel doa Bapa kami dengan kepemalasan, mendatangkan diri dengan pencobaan. Kalau kelemahan Anda dalam hal seks, kalau kelemahan Anda dalam seks, jangan buka situs porno. Jangan terpesona dengan istri orang, dengan Anda terpesona ada istri Anda atau di depan pria lain di kantor atau jangan niat buka cabang. Kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan orang dalam hal pemarah, kelemahan orang dalam keuangan, kelemahan dalam hal kurang jujur, kelemahan dalam hal seks, apa saja harus tahu. Supaya kita harus mutlak, jangan pernah menyerempet-nyerempet, jangan ada kompromi. Maka sejalan doa kita dengan sikap kita. Maka penutup, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka isi doa kita nggak ada kaitannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya ulangi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka doa Bapa kami ini harus kita hafal, kemudian kita hayati kalimat demi kalimat, kata demi kata, supaya doa apa saja yang kita naikkan, sentrisnya Tuhan. Tidak pernah kita berdoa atau meminta sesuatu yang gak ada kaitannya untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Siapa kami siang hari ini yang boleh dapat kasih kemurahan anugerah-Mu, lawatan kebenaran firman Tuhan yang murni. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam segenap kehidupan kami, itu berkaitan dengan apa yang kami doakan. Atau sebaliknya, apa yang kami doakan berkaitan langsung dengan kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, melalui kebenaran firman ini,
Jika ada di antara kami belum menjadi anak Allah melalui pertobatan secara pribadi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka lawatilah Tuhan, engkau ketuk pintu hatinya, dan engkau masuk dalam hidupnya, jadikan dia menjadi anak Allah. Sehingga dia bisa berdoa kepada Bapa di surga. Jika kami sudah menjadi anak Allah, tetapi kami berdoa berkenan dengan keinginan kami. Kami berdoa supaya keinginan kami terkabulkan. Ampunilah kami Tuhan. Kau bukan budak kami. Kau Tuhan kami. Maka ajarlah kami berdoa berkenaan dengan kesaksian hidup supaya Tuhan dipermuliakan. Tidak perlu sakit kami sembuh kalau kesembuhan kami isi dengan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tidak perlu kami dapat kendaraan, dapat anak, kalau kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sembuhkanlah kami, berikanlah kebutuhan kami terfokus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jika kami menjadi anak Allah, tapi kelakuan kami buruk, tidak punya keteladanan hidup, jamah, ampuni dan ubahkan kami Tuhan. Karena doa kami harus kami nyatakan melalui sikap hidup bahwa kami menyenangkan hati Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dalam pertolongan Roh Kudus, tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus, dapat kami mengimplementasikan kebenaran ini hari demi hari, dan nama Tuhan dipermuliakan sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat atas pelayanannya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Oke, untuk laporan kas dan persembahan diakonia ada di layar gadget saudara per tanggal 19 Februari 2021. Dan ada juga PIC-nya bagi saudara yang mungkin tergerak untuk menabur ataupun ingin ikut ambil bagian di dalam PDMNC Center, bisa menghubungi PIC tersebut dan juga ada nomor rekeningnya. Oke, next. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikannya lewat barcode yang ada di gadget saudara. Saudara bisa scan melalui handphone saudara lewat aplikasi Spin, dan kita akan menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Ku berjalan dengan iman ku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan percaya
Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Dan juga akan diikuti oleh doa berkat yang akan diberikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Iya. Mari saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berdoa syafaat. Kita bersama-sama berdoa untuk Pak Haritanu beserta keluarganya selaku pemilik dari MNC Group ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Dan beliau selalu diberikan hikmat untuk dapat memimpin MNC Group ini ke arah yang lebih baik dan tetap bertahan di masa pandemi seperti ini. Berdoa juga untuk MNC Group dan seluruh perusahaan yang ada di dalamnya. Berkati juga Tuhan senantiasa menyertai para direksi, memberikan hikmat untuk dapat mengelola perusahaan-perusahaan yang ada di MNC Group ini dengan baik. Berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa Indonesia, memberkati Presiden kita Pak Jokowi beserta jajaran pemimpin yang ada di bawahnya agar dalam memimpin pemerintahan disertai dengan rasa takut akan Tuhan, memimpin dengan baik sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Berdoa juga untuk kita semua yang hadir saat ini. Kita mohon bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk penyertaan. Amin. Disambung dengan doa berkat dari Pak Pendeta. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian menjadi penurut-penurut Allah sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati. Dan selamat bekerja kembali dengan kasih Tuhan. Selamat siang, terima kasih Pak Pendeta Ridwan. Sama-sama. Khotbahnya yang luar biasa. Tuhan memberkati senantiasa pelayanan Pak Pendeta Ridwan. Amin. Izin, Tuhan berkati. Tuhan berkati.